Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek kami, di mana di sini kami membuat sistem yang bernamakan Cicipin. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Talita Maharini Nasyir dengan NIM H1D024098. Saya Eko Susilo NIM H1D023077. Saya Fazatul Jana dengan NIM H1D024066. Saya Nafisa Sekarayu dengan NIM H1D024087. Overview dari sistem yang akan kita buat, yaitu Cicipin. Cicipin adalah platform pemesanan makanan online yang menghubungkan 4 role dalam satu ekosistem terintegrasi, yakni customer, restoran, kurir, dan juga admin. Sistem ini dikembangkan dengan pendekatan mobile first dengan framework Flutter untuk aplikasi mobile dan juga React dan Tailwind untuk web admin. Untuk setiap role memiliki fungsi spesifik seperti customer memesan dan melacak makanan, restoran untuk mengelola menu dan pesanan, kurir untuk pengantaran, dan admin untuk monitoring serta verifikasi. Kemudian, untuk secara arsitektur, sistem ini dibangun menggunakan layered arsitektur yang terdiri dari 4 lapisan utama. Yang pertama yaitu presentation layer yang menangani UI untuk customer, restoran, kurir, dan juga admin panel. Kemudian lapisan kedua yaitu business logic yang mengelola service mikro seperti autentikasi, pesanan, hingga fitur terbaru yaitu recommendation service. Kemudian lapisan ketiga yaitu data access yang menggunakan PostgreSQL yang sudah dinormalisasi hingga 3NF dan juga primary key berbasis UUID, serta Redis untuk kebutuhan caching dan session. Kemudian lapisan terakhir yaitu external service yang mengintegrasikan pihak ketiga seperti payment gateway, Firebase cloud messaging, dan juga Google Maps API. Ya, selanjutnya untuk data dictionary. Ini ada beberapa tabel ya. Yang pertama itu users, ada kolom ID, name, email, phone, password, role, is verified, is active, dan foto. Terus yang kedua itu untuk tabel restaurants, ada kolom ID, owner ID, name, address, latitude, longitude, operating hours, rating average, dan terakhir is verified. Lalu untuk tabel orders, ada kolom ID, customer ID, restoran ID, status, total amount, delivery address, dan voucher ID. Untuk tabel payments, ada kolom ID, order ID, method, amounts, status, gateway ref, paid at, dan refunded at. Untuk tabel deliveries ada kolom ID, order ID, driver ID, status, picked at, delivered at, current latitude, dan current longitude. Lalu yang terakhir untuk tabel user preference, itu ada kolom ID, user ID, kategori, level pedas, range harga minimal, range harga maksimal, dan alergi. Lalu untuk software domain design, aplikasi Cicipin yang kami buat ini yang memiliki 8 domain utama. Yang pertama itu manajemen pengguna, yang kedua restoran dan menu, yang ketiga pemesanan dan checkout, yang keempat pembayaran, yang kelima pengantaran dan tracking, yang keenam ulasan dan rating, yang ketujuh admin dan laporan, yang kedelapan preferensi dan rekomendasi. Jadi yang selanjutnya ada data design dan ERD. Pada slide ini, user merupakan restoran yaitu sebagai owner. Yang kedua, user sebagai user preference yaitu hanya role customer new. Yang ketiga ada order order item relasinya one to many. Yang selanjutnya ada order ke deliveries one to one. Yang selanjutnya ada user ke order one to many sebagai customer. Yang selanjutnya ada restoran ke menu item yaitu one to many. Yang selanjutnya ada order ke payment
yaitu one-to-one. Selanjutnya ada order ke review, yaitu one-to-one. Yang selanjutnya merupakan detail IAD. Jadi slide ini menunjukkan hubungan antara tabel secara rinci, yaitu di mana satu pengguna dapat memiliki beberapa restoran atau pesanan, sementara setiap restoran dapat memiliki banyak menu. Pesanan terhubung dengan item pesanan, pembayaran, pengantaran, dan ulasan. Untuk mendukung sistem rekomendasi, data referensi pengguna serta riwayat interaksi pelanggan disimpan dan dihubungkan dengan data menu sehingga rekomendasi dapat diberikan secara lebih personal dan relevan. Pada bagian user interface design, kami berkomitmen untuk membangun antarmuka yang memenuhi 5 prinsip utama. Ada responsif, user-centric, konsisten, accessible, dan tetap minimalis. Dari prinsip tersebut, kami akan menyajikan gambaran user flow atau alur perjalanan untuk masing-masing peran dalam sistem ini. Dari sisi customer, alurnya dimulai dari launch aplikasi, masuk ke halaman welcome, lalu sign in. Setelah itu mereka akan melewati proses penentuan preferensi yang tadi kita bahas. Masuk ke home, memilih menu, memasukkan ke dalam keranjang, kemudian melakukan checkout, pembayaran, dan memantau pengiriman, serta diakhiri dengan memberikan ulasan. Kemudian untuk sisi restoran, alurnya jauh lebih ringkas dan fokus pada manajemen toko, dimulai dari login, kemudian masuk ke dashboard, lalu mereka bisa langsung melakukan kelola menu, mengurus pesanan, melihat histori, serta memantau ulasan dari para pelanggan. Untuk sisi kurir, alurnya didesain sangat praktis untuk kebutuhan di lapangan. Begitu login, mereka langsung diarahkan ke daftar tugas, melihat detail pengantaran pesanan yang harus diambil, dan melakukan update status pengiriman secara berkala hingga pesanan selesai. Yang terakhir untuk admin, sebagai pengelola menyeluruh, setelah login dan masuk ke halaman dashboard, admin memiliki akses penuh untuk mengontrol data pengguna, manajemen restoran, memantau pesanan, serta melihat laporan hingga pengaturan voucher. Kemudian untuk fitur baru yang kami terima kemarin itu ada sistem preferensi dan rekomendasi personal, di mana fitur ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang sangat personal bagi setiap pengguna melalui 4 tahapan utama. Yang pertama, onboarding questionnaire. Di awal customer akan diminta mengisi preferensi dasar mereka, seperti kategori makanan favorit, tingkat toleransi pedas, rentang harga yang diinginkan, serta riwayat alergi yang mereka miliki. Kedua, behavior learning. Tidak berhenti di kuesioner saja, sistem ini juga akan terus mempelajari perilaku pengguna secara otomatis dengan menganalisis riwayat pesanan serta rating yang mereka berikan untuk mengidentifikasi pola kesukaan. Kemudian yang ketiga ada recommendation engine, di mana data-data tersebut kemudian diproses menggunakan kombinasi metode rule-based dan collaborative filtering. Yang proses ini akan menghasilkan skor antara 0 hingga 1 untuk setiap menu yang paling cocok dengan selera pengguna. Yang terakhir ada filtering dan sajikan, di mana sistem ini akan menyaring menu berdasarkan batasan alergi dan harga, lalu langsung menyajikan top end rekomendasi terbaik di halaman beranda pengguna. Semua aktivitas ini nantinya akan tercatat rapi di dalam recommendation logs untuk optimasi ke depannya. Baik, memasuki tahap permodelan data flow diagram atau DFD. Yang pertama ada DFD level 0 atau konteks diagram. Di sini sistem kami diposisikan sebagai satu proses tunggal di tengah atau proses 0 yang berkomunikasi dengan 7 entitas eksternal. Interaksi ini meliputi pertukaran data seperti request pembayaran dengan payment gateway, sinkronisasi koordinat dengan Google Maps API, dan pengiriman push notification melalui FCM. Kemudian ada DFD level 1. Sistem kami pecah menjadi 8 proses utama yang memanipulasi 10 data source dari D1 sampai D10. Proses-proses ini merepresentasikan pemetaan langsung dari rancangan domain kami sebelumnya. Contohnya ada proses pemesanan, mengambil input checkout, dan berinteraksi dengan di 4 orders serta di 8 vouchers. Sementara proses yang menangani preferensi dengan menulis ke D9 atau user preference dan juga D10 recommendation logs. Selanjutnya untuk DFD level 2 itu khusus untuk checkout. Jadi flow-nya itu dari customer
nanti akan melakukan pengelola keranjang, baik itu menambah, menghapus, ataupun menghapus item pada keranjang. Setelah dari keranjang, nanti akan melakukan validasi stok pada restoran tersebut. Apabila stok masih ada, maka akan menerapkan voucher yang sudah kami buat. Dan apabila voucher tersebut valid, akan dihitung total berapa sih harga akhirnya, dan setelah harga akhir dikonfirmasi, lalu lanjut ke konfirmasi dan disimpan. Setelah itu akan lanjut ke pembayaran dan juga akan men-trigger D4 order. Selanjutnya untuk DFD level 2 untuk bagian pembayaran. Customer akan melakukan inisialisasi transaksi dan nanti akan menyimpan D5 pembayaran dengan idempotensi key untuk mencegah terjadinya double transaction, lalu akan mengupdate status bayar menjadi paid dan akan mengupdate status bayar. Dan nantinya juga akan memberikan notif status ke customer. Setelah itu akan men-trigger pengantaran untuk diproses pengantaran oleh delivery dan juga akan mengupdate status payment dan juga order status. Baik, yang selanjutnya ada DFD level 2 yaitu rekomendasi. Jadi slide ini menjelaskan alur proses rekomendasi makanan. Pertama, sistem mengumpulkan preferensi eksplisit melalui kuesioner onboarding. Yang selanjutnya, sistem menganalisis perilaku pengguna berdasarkan riwayat pesanan dan ulasan untuk memperoleh preferensi implisit. Selanjutnya, mesin rekomendasi akan menghasilkan kandidat menu yang sesuai. Kandidat tersebut difilter berdasarkan alergi, kategori favorit, dan rentang harga pengguna. Terakhir, rekomendasi ditampilkan kepada pelanggan dan seluruh aktivitas akan dicatat pada recommendation log untuk evaluasi dan peningkatan kualitas rekomendasi di masa mendatang. Baik, yang selanjutnya ada DFD level 3, yaitu mesin rekomendasi. Jadi mesin ini memecah algoritma rekomendasi menjadi 8.1, yaitu mengambil fitur menu dari D3, yaitu kategori dan teks. Selanjutnya mencocokkan preferensi eksplisit dengan D9, content based score. Yang selanjutnya bobot pola pesanan dari D4, riwayat user, yaitu behavior score. Yang selanjutnya 8.3.4 collaborative scoring dibandingkan dengan user berpreferensi serupa. Yang selanjutnya ada menggabungkan skor dan top end, lalu menormalisasi skor 0-1, selanjutnya mengambil top end untuk diteruskan ke 8.4 filter. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.